Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, jumpa kembali pada hari ini untuk kita melanjutkan pelajaran kita, merenungkan firman Tuhan, dan belajar lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah sampai pada bahasan Kisah Rasul 27 ayat 26, karenanya hari ini kita akan belajar dari Kisah Rasul 27. Kita akan belajar beberapa ayat, yaitu ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Kita akan membaca lebih dulu, lalu kita akan belajar dan merenungkannya, serta belajar menerapkan apa yang kita dapatkan dari bagian ini. Mari kita langsung saja membaca dari Kisah Rasul 27, ayat 27 sampai 36. Masih berbicara tentang perjalanan Rasul Paulus di dalam bagian dari kehidupannya, dan dia ada di kapal pada waktu itu dan sedang menuju Roma untuk menghadap Kaisar, dan Paulus sedang ada di dalam atau di bawah pengawasan prajurit Romawi. Paulus ditangkap untuk diadili dan dieksekusi. Ayat 27, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Ayat 29, dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati mereka, hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Saya tidak tahu mengapa kisah yang sangat menarik, yang sangat indah ini jarang dikhotbahkan di dalam gereja Tuhan. Dan Kisah Rasul 27 ini hampir tidak pernah tersentuh di dalam bahasan-bahasan baik oleh pendeta atau oleh pembicara-pembicara. Nah, saya mau beritahu rahasianya. Rahasia untuk kita bisa menyampaikan bagian ini adalah kalau kita memahami seluruh bagian Alkitab, khususnya Kisah Para Rasul dari awal sampai dengan pasal yang ke-28, maka kita pasti akan menemukan ada banyak hal yang menarik, ada banyak pelajaran, ada banyak yang perlu direnungkan dari Kisah Rasul 27, khususnya ayat 27 hingga ayat yang ke-36. Jadi Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul 27 ayat 27 sampai 36 adalah bagian dari perjalanan Rasul Paulus ke Roma di tengah badai yang besar. Dan dalam perikop ini kita melihat bagaimana
kedaulatan dan rencana Tuhan tetap berlaku meskipun keadaan terlihat buruk dan membahayakan. Nah, pelajaran apa yang kita dapat ambil dari bagian ini? Sekali lagi, kalau kita tidak membaca pasal 27 ini dari pasal-pasal sebelumnya, maka biasanya kita tidak mengerti apa yang dimaksud dan kita tidak mendapatkan pelajaran dari apa yang kita baca. Tapi kalau kita mengikuti rentetan peristiwanya, mulai pasal 23, bahkan mulai pasal-pasal sebelumnya, maka kita akan mendapatkan pelajaran yang khususnya pada kali ini ada dua pelajaran yang kita dapatkan adalah tentang pertama, kedaulatan Tuhan di dalam setiap keadaan. Jadi dalam situasi yang penuh bahaya dan ketidakpastian, Tuhan tetap memegang kendali penuh. Meskipun para pelaut dan penumpang di kapal ini panik, Paulus tenang karena dia percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Jadi hal ini mengingatkan kita bahwa di tengah situasi apapun, Tuhan tetap memiliki otoritas penuh dan akan menuntun kita melalui situasi yang sulit sesuai dengan rencananya. Nah, saat Anda mengikuti channel ini, mungkin Anda sedang menghadapi situasi yang sulit. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang harus dirawat di rumah sakit, mungkin ada yang sedang kehilangan anggota keluarganya, mungkin ada yang sedang menghadapi masalah-masalah yang sangat berat. Tapi ketahuilah melalui bahasan, melalui ayat-ayat yang kita baca itu sebabnya penting sekali membaca Alkitab itu bukan hanya sepotong-sepotong. Tapi biasakan membaca Alkitab secara menyeluruh seperti Kisah Rasul 27 ayat 27 sampai 36. Kalau kita merenungkan baik-baik, kita akan belajar bahwa Tuhan memiliki otoritas penuh dan terus akan menuntun kita melalui situasi yang sulit sesuai dengan rencananya. Dan yang kedua yang kita dapatkan adalah bahwa rencana Tuhan tidak terhalang oleh keadaan. Anda mungkin kehilangan pekerjaan, Anda mungkin kehilangan oleh saudara yang dikasihi, Anda mungkin kehilangan sponsor utama, tetapi rencana Tuhan tidak terhalang oleh keadaan. Jadi meskipun kapal menghadapi badai besar, Tuhan telah menetapkan bahwa Paulus harus sampai ke Roma. Itu kalau kita membaca kilas balik dari Kisah Rasul 23 ayat 11. Dan Tuhan mengizinkan badai. Melalui badai ini Tuhan menunjukkan bahwa rencananya tidak dapat digagalkan oleh cuaca, oleh keadaan, atau bahkan kesalahan manusia. Kalau saya yang jadi Paulus pada waktu itu, mungkin saya sudah kehilangan asa, kehilangan harap. Karena situasinya sangat-sangat mengerikan. Ada badai, ada kapal karam, dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa melalui badai ini, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Oleh cuaca, keadaan, bahkan apapun yang harus kita hadapi. Tuhan memiliki tujuan untuk hidup kita. Dan Dia akan memastikan bahwa tujuan itu tercapai. Meskipun mungkin kita harus melalui banyak rintangan. Saya tidak tahu rintangan apa, halangan apa yang sedang kita hadapi. Masing-masing kita hidup dalam situasi yang berbeda-beda. Tetapi camkanlah baik-baik akan
kebenaran firman Tuhan di sini bahwa kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan tidak dapat digagalkan oleh apapun juga. Dan tujuannya harus genap dalam hidup kita. Tujuannya adalah Yesaya 43 ayat 7. Umat yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Juga Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan apa? Roma 8:29. Kita semua diproses menjadi serupa dengan Kristus. Halangan, rintangan, kesulitan bukan untuk membinasakan kita, melainkan supaya kita menggenapi rencana dan tujuannya dalam hidup kita. Karenanya jangan putus asa, terus berharap Tuhan, terus bersandar kepada kekuatan kuasa-Nya, dan belajar melihat kedaulatan dan rencananya yang tidak pernah gagal dalam hidup Anda dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan, biar firman ini berbicara kepada kami, menguatkan kami dalam segala kelelahan, keletihan kami, kebingungan, kebimbangan, kegalauan, kerisauan kami. Kami tetap percaya bahwa rencana dan kedaulatan-Mu tidak pernah gagal. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.